Asik. Asyap. Balik lagi sama gue, Fede. Guys, kalian sadar nggak sih kalau kita ini tinggal di negara yang luar biasa banget? Indonesia, bro. Dari Sabang sampai Merauke, pemandangannya gokil, budayanya keren, dan yang paling penting, kekayaan alamnya itu juara dunia. Hutan tropis kita ini jadi rumah buat jutaan spesies. Gila nggak tuh? Gue sering banget jalan-jalan dan selalu takjub, ini negara kita bener-bener surga dunia. Tapi di balik semua keindahan itu, ada satu sisi yang bikin gue pribadi sedih banget, guys. Di tengah kekayaan alam yang melimpah ini, ada harta karun kita yang terancam hilang selamanya. Gue ngomongin soal hewan-hewan langka kita, guys. Mereka ini ikon Indonesia, tapi jumlahnya makin hari makin sedikit. Sedih banget kan dengernya? Makanya pemerintah kita nggak tinggal diam. Ada undang-undang yang dibuat khusus buat melindungi mereka. Ini bukan cuma soal aturan, tapi ini soal tanggung jawab kita semua. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Mereka ini warisan, sama kayak candi, sama kayak budaya, harus kita pertahanin. Nah, di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua, timnya Fede, buat kenalan lebih dekat sama para superstar hutan Indonesia yang lagi berjuang buat bertahan hidup. Kita bakal kupas tuntas siapa aja mereka, kenapa mereka langka, dan apa yang bikin mereka spesial banget. Siapin diri kalian, karena setelah ini, kalian bakal lebih cinta dan pengen ikut jagain mereka. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Asyap! Oke, yang pertama, kita langsung ketemu sama kerabat jauh kita, guys. Siapa lagi kalau bukan orang hutan? Gila, ini hewan pinter banget. DNA-nya 97% mirip sama kita loh. Mereka ini primata endemik Indonesia. Artinya cuma ada di sini, di hutan Kalimantan dan Sumatera. Keren banget kan? Mereka dijuluki manusia hutan karena emang hidupnya di atas pohon, bergelantungan dari satu dahan ke dahan lain. Bayangin, seharian mereka chill di atas pohon, cari makan, bikin sarang. Kehidupan yang santuy, tapi sekarang lagi nggak baik-baik aja, guys. Masalahnya, rumah mereka, hutan-hutan itu, makin hari makin sempit. Kebakaran hutan, pembukaan lahan, bikin mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Sedih banget kan? Akibatnya, populasi orangutan terus menurun drastis. Dan sekarang statusnya terancam punah. Makanya, pemerintah tegas banget ngelindungin mereka dengan undang-undang. Siapapun yang berani ganggu, nangkep apalagi ngebunuh orangutan, hukumannya berat, bro. Ini bukan main-main. Ini soal kelangsungan hidup spesies yang jadi ikon negara kita. Kita harus dukung penuh perlindungan ini. Lanjut, guys. Dari Kalimantan kita terbang ke Sumatera. Di sini ada penguasa hutan yang gagah banget, sangar, tapi sayangnya juga di ujung tanduk. Gua persembahkan harimau Sumatera. Dengar namanya aja udah bikin merinding kan? Ini dia satu-satunya spesies harimau yang tersisa di Indonesia setelah harimau Bali dan Jawa dinyatakan punah. Bayangin guys, yang terakhir, kalau sampai dia punah juga berarti Indonesia nggak punya harimau lagi. Nggak kebayang gue, sedihnya kayak apa. Harimau Sumatera ini punya corak loreng yang paling gelap di antara semua harimau. Ukurannya juga paling kecil. Tapi jangan salah, larinya kenceng banget. Mereka ini predator puncak, tugasnya jaga keseimbangan ekosistem. Tapi sekarang, mereka yang justru lagi diburu. Perburuan liar buat diambil kulitnya, tulangnya, itu gila banget guys. Ditambah lagi, konflik sama manusia karena habitatnya makin sempit. Ini pertarungan hidup mati buat mereka. Statusnya kritis banget, jumlahnya di alam liar diperkirakan tinggal ratusan ekor aja. Ratusan guys, di negara sebesar ini. Sekarang kita ke hewan yang kayak datang dari zaman prasejarah guys. Badak Jawa. Gila, lihat deh penampilannya, kulitnya kayak baju zirah, terus punya cula satu. Keren parah kan? Ini salah satu mamalia paling langka di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Dan tebak apa? Mereka cuma ada di satu tempat di muka bumi ini, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Nggak ada di tempat lain guys. Bener-bener harta karun yang harus kita jaga mati-matian. Gua pribadi kalau lihat fotonya aja udah merinding. Betapa berharganya hewan ini. Populasinya itu sangat-sangat sedikit guys, bahkan pernah di bawah 50 ekor. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan, tapi tetap aja angkanya bikin deg-degan. Ancaman terbesarnya jelas perburuan liar. Culanya itu loh di pasar gelap harganya lebih mahal dari emas. Gila kan? Padahal itu cuma keratin sama kayak kuku kita. Selain itu, mereka juga rentan sama penyakit dan bencana alam. Bayangin kalau ada tsunami atau wabah di ujung kulon, bisa-bisa mereka langsung habis. Makanya penjagaannya super ketat, 24 jam dipantau. Ini bener-bener pertaruhan besar buat Indonesia.
Asyap, dari yang gagah dan sangar. Sekarang kita ke yang super indah, yang jadi simbol surga. Kita terbang jauh ke timur, ke tanah Papua. Di sana ada burung cendrawasih, the bird of paradise. Guys, sumpah, ini burung atau bidadari? Bulunya itu loh, warnanya macam-macam, berkilauan, dan punya hiasan yang unik banget. Apalagi pas jantannya lagi nari buat narik perhatian betina. Gerakannya itu kayak penari profesional. Indah banget, nggak ada duanya di dunia. Pantas saja dijuluki permata terbang dari timur. Keindahan inilah yang sayangnya jadi pedang bermata dua. Banyak banget orang yang pengen punya bulunya buat tesan. Yang bikin perburuan liar marak banget. Padahal buat dapat bulu yang indah itu, burungnya harus dibunuh. Nggak tega banget kan? Selain perburuan, lagi-lagi masalahnya adalah habitat. Hutan-hutan di Papua yang jadi rumah mereka juga terancam. Kalau hutannya rusak, mereka mau tinggal di mana? Mau nari di mana? Makanya, perlindungan terhadap cendrawasih itu nggak cuma soal ngelarang perburuan, tapi juga wajib menjaga keaslian hutan Papua. Surga mereka harus tetap jadi surga. Terakhir, tapi bukan berarti nggak penting, kita mendarat di Pulau Sulawesi. Di sini ada hewan unik yang sering disebut kerbau kerdil. Kenalan dulu guys, sama anoa. Bentuknya mirip kerbau atau sapi, tapi ukurannya jauh lebih kecil dan tanduknya lurus ke belakang. Kelihatannya imut ya. Tapi jangan salah, anoa ini hewan yang kuat dan bisa jadi agresif kalau merasa terancam. Mereka ini hewan endemik Sulawesi. Artinya ya cuma ada di pulau ini doang. Spesial banget kan? Ada dua jenis, anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Sama seperti saudara-saudaranya yang lain di video ini, nasib anoa juga memprihatinkan. Mereka diburu untuk diambil daging dan tanduknya. Padahal mereka ini hewan yang soliter dan pemalu, susah banget ditemuin di alam liar. Ditambah lagi, habitat mereka di hutan-hutan Sulawesi juga makin terfragmentasi, alias terpecah-pecah karena pembukaan lahan. Ini bikin mereka susah buat cari makan dan berkembang biak. Statusnya sekarang genting, endangered. Dan kalau kita nggak gerak cepat, bisa-bisa si kerdil tangguh ini cuma tinggal cerita buat anak cucu kita. Gimana guys? Setelah kenalan sama mereka, jadi makin cintakan sama kekayaan alam Indonesia? Orangutan, harimau Sumatera, badak Jawa, cendrawasih, anoa, mereka semua bukan cuma sekadar hewan. Mereka adalah bagian dari identitas kita, bagian dari ekosistem yang bikin Indonesia jadi negara yang luar biasa. Kehilangan mereka sama aja kayak kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Gue pribadi merinding mikirin. Tugas kita sekarang, timnya FIDE, adalah untuk ikut menjaga mereka. Jangan biarkan mereka punah. Caranya gimana? Banyak banget bro. Mulai dari hal kecil, kayak nggak beli produk yang berasal dari hewan langka. Edukasi teman-teman dan keluarga kalian tentang pentingnya pelestarian ini. Dukung organisasi-organisasi konservasi yang kerja keras di lapangan. Dan yang paling penting, dukung terus penegakan hukumnya. Undang-undang perlindungan satwa itu ada bukan buat pajak. Itu adalah senjata kita buat ngelawan para perusak alam. Kita harus jadi mata dan telinga. Laporkan kalau ada tindakan ilegal. Suara kita itu punya kekuatan. Guys, jadi gue tantang kalian semua yang nonton video ini. Mulai hari ini, ayo kita jadi pahlawan buat mereka. Pahlawan yang gak perlu pakai topeng, tapi punya kepedulian nyata. Share video ini biar makin banyak yang sadar. Tulis di kolom komentar, apa komitmen kalian buat bantu lestarikan hewan langka Indonesia. Ingat, mereka nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa minta tolong. Kitalah harapan terakhir mereka. Jangan sampai anak cucu kita cuma bisa lihat mereka di buku cerita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asyap!